diundang untuk berdiri. Umat yang terkasih, kasih Tuhan terus mengalir dalam kehidupan kita. Tuhan memberikan hari yang baru untuk dapat kita syukur. Saat ini, hendaklah kita terus bersyukur dan memuji Tuhan. Mari kita memasuki ibadah Paskah dengan sorak-sorak. Karena Allah senantiasa hadir di tengah kita. Kita menyanyikan lagu Hidupku Berharga. Kita syukuri dengan pengakuan bahwa pertolongan kita dalam nama Allah Bapa, Pencipta langit, bumi, dan seisinya. Amin. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kami dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Jemaat dipersilakan duduk. Setiap orang pernah melewati masa-masa sulit di kehidupan. Keselamatan dan kehidupan yang baru yang telah Tuhan berikan kepada setiap orang yang percaya. Jadi bukti bahwa kasih dan Allah Bapa tidak pernah hilang dalam kehidupan kita. Di tengah kegelapan dosa terang kebangkitan di hati kita. Ampunilah kami ya Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Marilah kita bersama-sama merayakan kemenangan Kristus atas kematian dan merenungkan arti keselamatan yang ditawarkan kepada kita semua. Mari bersuka cita dalam hadiratnya dan bersama-sama menyongsong kehidupan yang Dia berikan kepada kita. Nyanyikan lagu Amazing Grace bersama-sama.
Kami mengakui di hadapan-Mu segala dosa, kesalahan, dan kelemahan kami. Ampunilah kami ya Allah, dan berilah kami kekuatan untuk bertobat dan berbalik kepadamu dengan tulus hati. Ampunilah kami ya Allah, jikalau kami tidak hidup dengan rasa syukur atas berkat yang Kau berikan. Justru kami sering melanggar perintah-Mu dan berbuat dosa. Ampunilah kami ya Allah, jika kami tidak saling mendukung kepada sesama kami. Kami justru saling menyakiti antara sesama kami dan menimbulkan dosa. Ampunilah kami ya Allah, Jika tangan, kaki, mulut, dan pikiran kami justru kami menggunakan untuk menyakiti sesama kami. Ya Allah, kiranya Engkau membarui hati dan pikiran kami, agar mampu hidup selaras dengan kehendak-Mu. Amin. Marilah kita menyanyikan Agunem Sekramat. Demikian pengakuan yang kita ucapkan secara berbalasan. Pernyataan tentang keterbatasan kita sebagai manusia, sekaligus juga permohonan kita agar Tuhan mengampuni dosa kita. Sekaligus juga permohonan agar Tuhan menolong kita menjalani hidup sebagai orang yang telah menerima pengampunan dosa. Marilah kita menerima berita anugerah dan petunjuk hidup baru yang terambil dari Yohanes 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat tapi percaya." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita menyanyikan ajaib benar anugerahnya. Ajaib
marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang penuh kasih, Bapa kami yang maha baik, terima kasih atas anugerah yang Engkau telah berikan pada kami. Ya Bapa, pada saat ini kami siap untuk mendengarkan firman. Amin. Bacaan firman hari ini terambil dari Filipi 2 ayatnya yang ke-8. Beginilah firman Tuhan. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman-Nya dan memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Shalom saudara-saudara yang saya kasihi dan Tuhan Yesus kasih. Shalom. Dari kitab Filipi 2 ayat 8 menunjukkan bahwa Tuhan Yesus merendahkan dirinya bagi kita semua. Dalam kebangkitannya, saya akan juga mengambil dari Lukas 24 ayat 6 sampai ke 7. Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Dalam menghayati kebangkitan Yesus, kita semua diajarkan untuk berefleksi. Pada Filipi 2 ayat 8, kita diajarkan untuk merefleksi seperti Yesus merendahkan dirinya. Dan juga pada Lukas 24 ayat 6 sampai 7, kita dibuat untuk merasakan apa yang dirasakan oleh murid-murid Yesus setelah kematiannya. Murid-murid gelisah dan bingung. Kemana jasad Yesus berada? Pada faktanya, Yesus telah mengisyaratkan mengenai kebangkitannya. Namun murid-muridnya mengesampingkan hal itu dan mengutamakan batin, perasaan kedagingannya, sehingga memunculkan rasa ketidakpercayaan. Dalam kebangkitan ini, marilah kita benar-benar menghayati iman percaya kita, mempertanyakan iman percaya kita. Apakah hati kita sejalan dengan iman kita? Apakah kita benar-benar mengasihi Yesus dengan perasaan kita? Atau hanya ilusi kita saja? Yesus telah mengorbankan nyawanya. Kebangkitannya menunjukkan keilahiannya sebagai Tuhan Juru Selamat yang hidup. Pantaskah kita masih hidup dalam dosa? Maaf mengganggu. Saya tahu dan saya pahami, saya telah dibaptis. Namun seringkali dalam tingkah laku kehidupan saya sehari-hari, saya masih terjerat dalam dosa, baik itu mabuk, judi, pergaulan bebas dan sebagainya. Apakah saya masih bisa disebut pantas seperti itu? Pada ibadah minggu ini kita telah mendengarkan berita anugerah yang terambil dari Yohanes 20 ayat 29. Yesus berkata, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat tapi percaya." Saudaraku, kau perlu memperbaiki makna baptisan itu. Ketika engkau bertanya mengenai hal itu sudah menunjukkan bahwa Roh Kudus telah bekerja di hatimu. Saudara-saudara yang terkasih, dalam menyikapi hal seperti ini, dalam hari kebangkitan, biarlah ini menjadi hari kebangkitan dalam hidup kita untuk melawan dosa. Tentu saja kita layak di mata Yesus. Yesus mengampuni dosa kita. Tapi apakah kita akan selalu mempermainkan kemurahan hati Kristus?
Kasih Yesus selalu menyertai saudara sekalian dalam menghayati kebangkitannya. Amin. Saat hening bagi kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan Kristus, mari kita menghayati akan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang telah rela berkorban untuk kita dengan disalibkan di Golgota. Mari kita hening sejenak. Harapan dalam kegelapan. Di heningan malam, harapanku merayap. Dalam dosa yang melaut, aku tempat. Mengaturkan doa terluka pada Kristus. Apakah ampunan masih bersinggung dengan jiwaku? Dalam gelapnya dosa, aku terjerat menekan jiwa yang rapuh dan terluka. Namun, di antara keputusasaan, kutemukan cahaya, memohon agar kasih Kristus tetap takut akan hukuman, tapi meminta rahmat. Aku bertanya-tanya, apakah masih aku diampuni? Kristus sang pemurah dan mulia menerima aku dengan belayan yang tak terbatas. Di tahtanya yang penuh dengan pengampunan dan kasih, anak yang tersesat disambut dengan rahmat. Kristus memberikan keselamatan dan pengharapan, menghapus dosa-dosaku dengan darahnya yang kudus. Biarlah hatimu tenang, wahai anakku yang tercinta. Kasih Kristus tak terbatas, melimpah tanpa henti. Sujudlah dengan keyakinan, terimalah anugerah dalam Kristus, keselamatan pasti tersedia. Jemaat diundang untuk berdiri. Mari kita bersama mengucapkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Jemaat mari kita bersama masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Marilah kita masuk ke dalam doa syafaat. Bapa kami yang ada di surga, kami datang ke hadirat-Mu. Terima kasih untuk firman yang telah Engkau berikan pada kami. Kiranya kami dapat melakukan firman dalam kehidupan kami sehari-hari. Pada saat ini, kami mengucap syukur untuk segala yang Kau berikan. Kami juga berdoa kepada orang-orang yang sakit agar dipulihkan. Kami juga berdoa kepada negara kami, Republik Indonesia, agar seturut dengan kehendak-Mu. Marilah kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, kemuliaan datang, bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya.
kepadanya dengan berlandaskan firman Tuhan dari 1 Tawarik 29 ayat 13 sampai 14. Inilah firman Tuhan. Sekarang, ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamu lah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Mari kita menyanyikan lagu Kidung Jemaat 337, betapa kita tidak bersyukur. Mari kita bersama dalam doa. Tuhan, terima kasih berkat penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Tuhan, kami sudah mengumpulkan sebagian dari persembahan kami. Kiranya persembahan ini menjadi berkat Tuhan di hadapan. Terima kasih Tuhan. Jemaat dimohon bangkit. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kami dengan sukacita, damai sejahtera dalam iman-Mu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kami berlimpah-limpah dalam pengharapan.